Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elon Mas. Saya Adhi Nur Fajar dengan NIM 433785520123844 dan rekan saya. Saya Wendy Nugraha Nuramansyah dengan NPM 4337855012300885. Saya dari Informatika Weekend dan dari kelompok Elon Mas. Oke, baik. Nah, untuk materi atau laporan yang akan kami presentasikan adalah tentang presentasi analisis sistem dari PT BPR Kredit Mandiri Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke laporannya, kita perkenalkan dulu tentang BPR Kredit Mandiri Indonesia ini apa sih gitu ya. Nah, PT BPR Kredit Mandiri Indonesia ini adalah sebuah lembaga keuangan yang berdiri sejak tahun 2007 dan terfokus untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan, serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Dibangun untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat serta unit usaha mikro, kecil, dan menengah. BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki komitmen untuk membantu pengusaha di berbagai sektor usaha dan yang produktif agar dapat mengembangkan usahanya dan membantu masyarakat agar memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, di sini pun ada tujuan analisis. Nah, di tujuan analisis ini kita ada dua. Ada data awal pengajuan dan pencairan fasilitas pinjaman debitur. Nah, untuk data awal pengajuan itu ada data yang diperlukan, proses input data, pengecekan BI checking, kemudian survei. Seperti itu. Nah, untuk pencairan fasilitas pinjaman debiturnya itu ada approval CAA atau Credit Authority Approval, ada offering letter, ada pengecekan legal, ada pengecekan sertifikat, ada LPDK, dan akad pencairan. Nah, di sini ada panduan pengumpulan data, ada 4 poin. Yang poin pertama itu ada proses bisnis. Kayak untuk proses bisnis itu apa saja sih proses bisnis yang ada di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia itu. Nah, yang kedua ada detail proses, bagaimana proses tersebut berjalan di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia. Yang ketiga ada stakeholder dan dokumen. Nah, stakeholder dan dokumen apa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Yang keempat ataupun yang terakhir ini ada pain point dan harapan dari kami yang seperti permasalahan yang terjadi dan harapan BPR Kredit Mandiri Indonesia terkait proses bisnis penjualan jasa keuangan. Seperti itu. Kemudian lanjut ada pengumpulan data wawancara. Nah, yang pertama ini ada proses bisnis. Pada proses bisnis PT BPR Kredit Mandiri Indonesia dapat diidentifikasi ada beberapa proses diantaranya, yaitu yang pertama ada input memorandum SO. Nah, pada proses input memorandum SO, proses ini dilakukan oleh sales officer atau SO pada sistem berbasis web, yaitu Sevin. Pada menu memorandum SO, nah, adapun data-data yang diperlukan dalam input pada Sevin yaitu asal data, plafon pinjaman, tenor, produk pinjaman, kemudian data lengkap debitur atau pasangan atau orang tua seperti NIK KTP, NIK KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, nama ibu kandung, nomor HP, email, alamat lengkap. Kemudian adapun lampiran yang perlu dilampirkan pada Sevin yaitu KTP, kartu keluarga, buku nikah, NPWP, PBB, sertifikat, foto jaminan rumah. Yang kedua ada slik atau BI checking. Nah, pada proses slik BI checking ini dilakukan oleh tim operasional yaitu admin kredit pada sistem berbasis web yaitu Sentro pada menu kredit checking.
Kemudian admin melakukan pengecekan input data debitur yang sudah dilakukan oleh sales officer, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka admin akan melakukan pengecekan dan penarikan data SLIC pada portal OJK. Kemudian admin meminta approval kepada head operasional untuk mengunduh SLIC pada portal OJK. Setelah SLIC terunduh, maka admin kemudian akan mengunggah SLIC pada Sentro yang kemudian akan dilakukan verifikasi SLIC atau BI checking oleh head marketing. Nah, ini kemudian ada proses bisnis yang ketiga, yaitu verifikasi SLIC atau BI checking. Nah, pada proses verifikasi SLIC atau BI checking, proses ini dilakukan oleh head marketing atau head manager. Head marketing ya, yang disingkat sebagai HM gitu. HM. Nah, HM ini mengunduh data SLIC debitur pada Sevin. File yang diunduh berformat IDEB atau IDEB. Format ini hanya bisa dibuka oleh software IDEB viewer. Akses software tersebut hanya dimiliki oleh HM atau yang tadi kita sebut head marketing. File yang sudah dibuka pada software IDEB viewer kemudian diekspor menjadi format PDF. Kemudian head marketing melakukan verifikasi dengan pengecekan SLIC BI checking yang kemudian akan diinput di Sevin. Jika data SLIC BI checking lolos, maka head marketing akan memberikan approve pada data tersebut yang kemudian akan disurvei oleh akun officer atau AO. Jika tidak lolos, maka pengajuan akan direject oleh head marketing. Kemudian proses yang keempat itu ada survei. Pada proses survei, proses ini dilakukan oleh akun officer atau AO. AO menerima assignment survei dari HM dan survei melakukan janji survei dengan debitur. Pada proses survei, AO atau akun officer AO atau akun officer wajib memverifikasi keaslian data debitur dan memastikan bahwa rumah jaminan sesuai dengan yang tertera pada sertifikat. Nah, akun officer ini memberikan perhitungan kapasitas secara singkat untuk memberikan gambaran plafon yang mungkin bisa diberikan. Jika debitur setuju dengan semua penjelasan AO, maka debitur harus menandatangani form pengajuan. Dan AO memfoto semua data-data debitur termasuk rumah jaminan debitur. AO juga wajib melakukan cek lingkungan pada warga sekitar mengenai debitur tersebut. Yang kelima ada input memorandum AO. Nah, di proses input memorandum AO ini dilakukan oleh akun officer seperti tadi ya. Masih dilakukan oleh akun officer atau masih dilakukan oleh AO. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan seperti fotokopi maupun print data-data debitur. AO kemudian menghitung secara detail kapasitas dan fasilitas pinjaman aktif debitur pada tools commit untuk menghasilkan rekomendasi plafon. Kemudian AO melakukan commit dengan branch manager atau BM ya. Nah, kemudian AO input data pengajuan nih di Sevin sesuai dengan form-form yang tersedia. Kemudian melampirkan dokumen data debitur pada menu lampiran. AO meneruskan memorandum AO untuk segera diproses oleh CA dengan menekan tombol lanjut CA dan konfirmasi di grup sentralisasi CA. Nah, kemudian ada verifikasi CA, yaitu verifikasi kredit analisis gitu loh. Jadi yang tadi nggak paham CA itu apa, nah CA itu kredit analisis ya teman-teman. Nah, di proses ini dilakukan oleh kredit analisis, yaitu yang tadi CA. CA menerima assignment dari koordinator CA yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi by phone oleh CA ke debitur. Kemudian CA melakukan analisis sesuai dengan hasil verifikasi dengan debitur yang kemudian ini akan dipakai sebagai patokan apakah rekomendasi atau tidak. CA input note dan ikhtisar analisis di Sevin dan dilakukan pengecekan EKYC atau verifikasi biometrik.
Debitur ini memastikan bahwa foto debitur dan KTP adalah orang yang sesuai atau orang yang sama ya. Jangan sampai nanti data KTP fotonya dengan foto yang dikirimkan itu berbeda. Kemudian CA publish hasil verifikasi tersebut di Credit Authority Approval atau CAA. Nah, lanjut ke verifikasi BM atau IAM. Pada proses verifikasi branch manager atau BM, proses ini dilakukan oleh branch manager, yaitu BM tadi ya guys. BM melakukan wawancara dengan debitur terkait kebenaran data-data yang juga kegunaannya pinjaman debitur. Wawancara ini biasanya tatap muka maupun video call jika debitur berprofesi sebagai karyawan. Jadi kita PT Kredit Mandiri tidak membuat sebuah kesusahan lah untuk para debitur. Kita bisa melakukan secara video call maupun tatap muka sesuai dengan perjanjian dengan debiturnya. Nah, BM review review kembali hasil dari analisa AO dan juga analisa CA dengan data hasil wawancara dengan debitur tersebut. Ada kondisi di mana area manager yaitu AM akan melakukan review pengajuan tersebut dan survei ulang jika dalam rentang resiko tertentu. BM input ikhtisar approval pada Sevin dan kemudian dipublish pada CAA. Nice. Gaya banget. Nah, lanjut nih di proses bisnis yang ke-8 itu ada offering letter. Proses pengunduhan offering letter. Proses ini dilakukan oleh admin kredit. Nah, admin kredit mengunduh OL pada sentro. OL diprint oleh admin kredit yang kemudian akan dilampirkan pada map pengajuan debitur sebagai lampiran detail final approval. Nah, OL ini dilampirkan dalam map pengajuan debitur oleh admin kredit. Nah, jadi teman-teman, OL ini adalah offering letter ya. Bagi yang nggak paham atau bagi yang tadi OL apa sih gitu. Nah, untuk OL itu offering letter guys. Nah, verifikasi data oleh legal. Nah, di proses ini dilakukan oleh tim legal. Legal memastikan data yang terlampir tidak terdapat perbedaan ataupun kekurangan. Ini diperlukan untuk mencocokkan data sehingga jika terjadi prestasi tidak akan ada kendala saat proses penggugatan dan lelang jaminan. Nah, kemudian ada pengecekan SHM oleh BPN. Proses ini dilakukan melalui notaris ke BPN. Notaris menyerahkan soft file atau hard file SHM debitur ke BPN untuk dilakukan pengecekan SHM pada sistem BPN. Proses ini memakan waktu 3-7 hari kerja. Hasil pengecekan SHM selanjutnya akan diberikan dari BPN ke notaris. Selanjutnya notaris menyerahkan hasil cek SHM ke admin kredit untuk dilakukan penjadwalan akad kredit. Kemudian ada proses bisnis yang ke-11 yaitu LPDK. Nah, proses request LPDK ini dilakukan oleh admin kredit. Admin kredit request LPDK yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh legal dan sudah dipublis oleh legal. LPDK ini kemudian diinformasikan kepada debitur untuk segera dilengkapi jika terdapat kekurangan ataupun perbedaan data. Nah, berkas LPDK ini harus selesai sebelum akad pencairan. Jadi sebelum akad pencairan atau proses bisnis yang terakhir, itu LPDK itu harus selesai ataupun tidak ada kekurangan ataupun perbedaan data guys gitu sebelum akad pencairan. Karena kalau misalkan LPDK ini belum selesai ya kita tidak bisa lanjut ke proses akad pencairan seperti itu. Kemudian ada proses yang terakhir yaitu proses akad pencairan. Proses ini dilakukan oleh admin kredit lagi. Admin kredit menginformasikan jadwal akad ke debitur by phone. Debitur datang ke kantor membawa semua persyaratan yang diperlukan. Nah, data-data debitur dicek ulang untuk memastikan tidak ada perbedaan.
Admin kredit menyocokkan wajah debitur dengan KTP untuk memastikan benar-benar debitur yang dating itu, yang datang. Kemudian proses pendatangan berkas perjanjian, admin kredit request pencairan ke head operasional atau HO yang kemudian akan diteruskan ke tim finance. Transfer berhasil dan selesai. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu observasi akan dilanjutkan oleh Wendy Nugraha Nuramansyah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data secara observasi. Berdasarkan hasil pengamatan didapati bahwa proses bisnis sesuai dengan yang dikemukakan oleh narasumber ketika wawancara. Berdasarkan hasil observasi dapat diidentifikasi dokumen berdasarkan proses sebagai berikut. 1. Input memorandum SO yaitu KTP, kartu keluarga, buku nikah, NPWP, PBB, sertifikat, foto rumah tampak depan, dan juga memorandum SO. Yang kedua, SLIC atau BI checking yaitu IDEP dan PVindo. Yang ketiga, verifikasi SLIC BI checking yaitu IDEP. Yang keempat, survei itu form pengajuan kredit, form BI checking, NPWP, PBB terbaru, sertifikat, slip gaji, pembukuan usaha, SK kerja, SKU, SIUP, rekening koran, foto rumah semua bagian, foto usaha semua bagian, memorandum AO. Verifikasi CA yaitu ada memorandum CA. Yang ketujuh, verifikasi BM atau AM yaitu CAA BM atau AM. Yang kedelapan, offering letter yaitu ada dokumen offering letter. 9. Verifikasi data oleh legal yaitu ada LPDK. Yang ke-10, pengecekan SHM oleh BPN yaitu ada hasil cek SHM-nya. Yang 11, LPDK yaitu file LPDK. Yang ke-12 yang terakhir akad pencairan surat perjanjian kredit. Masuk ke materi selanjutnya yaitu identifikasi stakeholder dan kepemilikan dokumen. Yang pertama di sini ada input memorandum SO. Ini stakeholdernya adalah sales officer atau SO. Lalu yang kedua ada SLIC atau BI checking. Di sini stakeholdernya adalah admin kredit atau head operasional. Lalu yang ketiga ada verifikasi SLIC atau BI checking. Di sini stakeholdernya adalah head marketing atau HM. Lalu selanjutnya ada survei. Stakeholdernya adalah account officer atau AO, branch manager atau BM, dan area manager atau AM. Selanjutnya ada input memorandum AO. Di sini stakeholdernya adalah account officer yaitu AO. Lalu selanjutnya ada verifikasi CA atau kredit analis. Di sini stakeholdernya adalah koordinator CA dan juga kredit analis tersebut. Lalu selanjutnya ada verifikasi BM atau AM. Di sini stakeholdernya adalah branch manager atau BM dan area manager atau AM. Selanjutnya ada offering letter. Untuk offering letter ini stakeholdernya adalah admin kredit, head operasional, kredit analis atau CA, branch manager atau BM, area manager atau AM. Selanjutnya ada verifikasi data legal. Di sini untuk stakeholdernya adalah oleh tim legal. Selanjutnya ada pengecekan SHM. Di sini stakeholdernya adalah admin kredit, head operasional, notaris, dan BPN. Lanjut ada LPDK. Di sini stakeholdernya adalah admin kredit, head operasional, sales officer, dan debitur. Selanjutnya ada pada akad pencairan. Di sini stakeholdernya adalah admin kredit, head operasional, notaris, account officer, dan debitur itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi proses. Di sini proses yang akan saya jelaskan adalah proses data masuk dan input data debitur. Baik, untuk yang pertama, mitra bisnis itu menerima informasi calon debitur. Nah, mitra bisnis ini melakukan follow up data persyaratan kepada calon debitur. Lalu step keduanya adalah debitur melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman. Di sini menghasilkan sebuah file yaitu adalah data debitur. Data debitur ini adalah data-data yang diperlukan untuk melakukan pengajuan kepada bank yaitu PT BPR Kredit Mandiri Indonesia.
Kemudian step yang ketiga adalah debitur mengirimkan persyaratan kepada mitra bisnis. Lanjut, di step keempat, mitra bisnis menerima data persyaratan dari calon debitur. Lalu step yang kelima, mitra bisnis mengirimkan data calon debitur ke sales officer untuk selanjutnya nanti akan di follow up. Lalu untuk di step keenam, sales officer memvalidasi data persyaratan calon debitur yang didapat dari mitra bisnis tadi. Lalu di step yang ketujuh, sales officer melakukan input data debitur di SEVIN, yaitu sistemnya PT BPR Kredit Mandiri Indonesia untuk menyimpan seluruh data-data debitur. Nah, dari step 7 ini menghasilkan apa? Menghasilkan database calon debitur dan juga memorandum sales officer. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengecekan SLIK atau B checking. Dari proses yang tadi sales officer melakukan input, kemudian dilanjutkan kepada admin kredit, yaitu ada di step ke-8, cek data inputan sales officer apakah sudah sesuai atau belum. Lalu kemudian di step 9, admin menarik data SLIK pada portal OJK. Lalu di step yang ke-10, admin kredit request approval unduh SLIK dari head operasional. Kemudian di step 11, head operasional mengapprove request unduh SLIK admin kredit yang tadi sudah di request oleh admin kredit tersebut. Lalu di step ke-12, admin kredit mengunduh SLIK. Yang ke-13, admin kredit melakukan upload SLIK di Sentro, yaitu sistemnya BPR KMI yang ngelink juga sama sistem SEVIN-nya BPR Kredit Mandiri Indonesia. Lalu kemudian setelah di-upload SLIK di Sentro, kemudian head marketing melakukan unduh SLIK dari SEVIN. Karena tadi Sentro dan SEVIN ngelink, maka head marketing bisa mengambil atau mengunduh SLIK pada sistem SEVIN. Kemudian di step yang ke-15, SLIK kemudian diekspor menjadi PDF menggunakan software iDep Viewer. Yang tadinya SLIK ini berbentuk format .idep menjadi .pdf. Lalu kemudian di step ke-16, head marketing melakukan verifikasi kelayakan B checking debitur. Di step ke-17, head marketing melakukan input hasil B checking di SEVIN. Nah, lalu di sini muncullah dua pilihan, yaitu head marketing mengapprove dan mengassign survei ke AO jika memang hasil B checkingnya bagus, dan kemudian ada juga pilihan untuk reject jika memang hasil verifikasi kelayakan B checking debitur itu buruk. Maka ketika di approve dan di assign survei ke AO, maka proses akan berlanjut ke step berikutnya. Namun jika di reject, maka step sudah berhenti sampai di situ. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses survei, input memo AO, verifikasi CA, dan approval BM. Baik, untuk step yang pertama, setelah tadi head marketing melakukan pengecekan SLIK dan memberikan assign survei kepada account officer, step selanjutnya adalah account officer membuat janji survei dengan debitur. Lalu kemudian account officer tersebut melakukan verifikasi keaslian data debitur dan cek lokasi jaminan sesuai atau tidak dengan yang terdapat pada sertifikat. Nah, di sini account officer mendapatkan data-data debitur yang lebih lengkap seperti slip gaji atau pembukuan usaha, rekening koran atau slip gaji, SKP atau SKU atau SIUP TDP, dan lain-lain. Kemudian di step selanjutnya, AO melakukan analisa singkat kapasitas untuk menggambarkan plafon yang akan diberikan itu seberapa banyak yang bisa di-cover oleh debitur tersebut dengan penghasilan yang dimiliki oleh debitur tersebut. Kemudian step selanjutnya, account officer melakukan foto semua data debitur dan rumah jaminan. Lalu step yang selanjutnya di ke-23,
cek link ke warga sekitar untuk memastikan bahwa debitur tersebut adalah benar pemilik dari rumah tersebut, atau benar debitur tersebut tinggal di situ, membaca karakter dari debitur seperti itu. Lalu kemudian di sini terdapat pilihan account officer tidak rekomendasi, maka proses akan stop di situ, tidak akan dilanjutkan. Namun jika account officer merekomendasikan pinjaman, maka step selanjutnya adalah account officer melakukan input memorandum AO. Kemudian dilanjutkan lagi kepada credit analyst, dan kemudian account officer mengkonfirmasi di grup sentralisasi CA. Nah, di sini file yang didapatkan adalah memorandum AO. Nah, memorandum AO ini adalah dokumen yang diperlukan untuk disimpan pada map kredit. Nah, kemudian setelah konfirmasi di grup sentralisasi CA, maka proses selanjutnya CA mendapatkan assignment dari koordinator CA. Lalu di step yang selanjutnya ke-29, yaitu CA melakukan verifikasi debitur by phone. Kemudian di step ke-30, analisa hasil verifikasi debitur. Lalu di step yang ke-31, input, note, dan ikhtisar analisa pada CAA atau Credit Authority Approval. Yang kemudian selanjutnya CA ini melakukan EKYC debitur. EKYC debitur ini adalah proses untuk menyocokkan antara biometrik debitur dengan KTP-nya. Lalu yang selanjutnya di step ke-33 yaitu publish rekomendasi CA pada CAA. Nah, kemudian di sini CA terdapat dua pilihan, yaitu tidak rekomendasi dan juga rekomendasi. Jika tidak rekomendasi, maka proses akan berhenti sampai CA, tidak bisa dilanjutkan kembali. Namun jika CA rekomendasi, maka selanjutnya proses akan ke branch manager untuk dilakukan wawancara secara tatap muka atau video call. Kemudian step selanjutnya BM melakukan analisa dan review hasil analisa dari AO dan juga credit analyst. Kemudian hasil komite memerlukan survei ulang atau tidak. Jika memang tidak perlu survei ulang, maka lanjut ke step berikutnya. Namun jika perlu survei ulang, maka survei ulang ini bisa oleh branch manager saja, atau bisa juga branch manager dan juga area manager. Selanjutnya, step yang selanjutnya adalah input, ikhtisar, dan detail rekomendasi pada CAA. Kemudian step selanjutnya adalah publish CAA. Nah, di sini terdapat file CAA BM, dan CAA BM ini isinya adalah mengenai note juga ikhtisar BM mengenai analisa debitur tersebut. Kemudian BM memiliki dua pilihan, yaitu adalah rekomendasi dan tidak rekomendasi. Jika tidak rekomendasi, maka proses akan stop di situ dan tidak bisa dilanjutkan kembali. Jika rekomendasi, maka proses akan berlanjut ke step berikutnya. Baik, selanjutnya adalah proses serah terima SHM debitur dan request LPDK ke tim legal. Baik, setelah tadi branch manager mengapprove atau merekomendasikan pinjaman, selanjutnya di step 31 yaitu debitur menyerahkan sertifikatnya ke admin kredit. Kemudian step selanjutnya adalah admin kredit menerima SHM dari debitur. Kemudian admin kredit memberikan form serah terima SHM. Nah, di sini terdapat form serah terima SHM yang dimana ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu debitur dan juga admin kredit. Kemudian di step selanjutnya, debitur melakukan tanda tangan form serah terima sertifikat. Kemudian step selanjutnya adalah admin kredit menerima form serah terima SHM yang sudah ditandatangani. Kemudian step selanjutnya, admin kredit menghubungi tim legal untuk verifikasi keabsahan dari berkas tersebut. Kemudian tim legal melakukan pengecekan keabsahan data debitur dan kemudian dicek apakah terdapat perbedaan atau tidak. Kemudian di step selanjutnya,
tim legal memberikan LPDK kepada admin kredit. Kemudian di step ke-39 yaitu admin kredit menyerahkan SHM ke notaris yang akan selanjutnya diteruskan pada step yang berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan proses cek sertifikat atau SHM. Nah, selanjutnya untuk proses tersebut adalah notaris menerima SHM dari admin kredit. Kemudian notaris menyerahkan sertifikat tersebut ke BPN. Kemudian BPN menerima SHM dari notaris. Dan step selanjutnya adalah BPN melakukan pengecekan sertifikatnya tersebut atau SHM-nya. Dan step selanjutnya adalah hasil pengecekan dari sertifikat atau SHM tersebut keluar, di mana di sini terdapat file yaitu hasil cek SHM. Nah, untuk hasil cek SHM sendiri, filenya akan dikirimkan oleh pihak BPN kepada notaris. Kemudian notaris menerima pengecekan SHM tersebut dari pihak BPN. Step selanjutnya adalah notaris menyerahkan hasil cek sertifikat tersebut ke admin kredit untuk diproses lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai proses akad pencairan. Di sini admin kredit menerima hasil cek SHM dari notaris tadi, yaitu berupa file hasil cek SHM. Kemudian admin mendownload LPDK yang tadi sudah dikeluarkan oleh tim legal. Kemudian admin melengkapi semua keperluan akad seperti berkas pendukung akad. Kemudian step selanjutnya menjadwalkan akad dan menginfokan LPDK ke pihak debitur. Kemudian pihak debitur menerima informasi akad dan juga tentu debitur harus segera melengkapi LPDK, di mana LPDK tersebut biasanya isinya adalah surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kemudian step selanjutnya adalah debitur pergi akad ke bank. Kemudian admin kredit mengecek kembali kelengkapan data debitur untuk keperluan akad. Step selanjutnya, admin kredit menjelaskan perjanjian-perjanjian pinjaman debitur. Kemudian debitur menandatangani surat-surat perjanjian kredit atau SPK. Lalu kemudian admin mempersilahkan notaris masuk ke ruang akad untuk kemudian selanjutnya diambil alih oleh notaris. Kemudian notaris menjelaskan perjanjian kepada debitur mengenai perjanjian-perjanjian pinjaman kepada debitur. Kemudian debitur menandatangani perjanjian dengan pihak notaris. Lalu kemudian setelah debitur menyelesaikan tanda tangan, admin kredit request pencairan ke head operasional. Kemudian head operasional melakukan request uang pencairan ke tim finance di kantor pusat. Kemudian tim finance mengapprove dan juga mentransfer uang pencairan. Lalu head operasional menginfokan bahwa pencairan sudah ditransfer. Kemudian proses selesai. Di sini adalah proses akhir dari proses bisnis. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai identifikasi kebutuhan pada aplikasi pelayanan jasa PT BPR Kredit Mandiri Indonesia. Di sini terdapat 3 pain point, yaitu yang pertama ada input memorandum SO, yang kedua ada verifikasi SLIC atau B-checking, dan yang ketiga ada survei. Mengapa ini dikatakan 3 poin ini menjadi pain point? Karena memang dari 3 hal ini masih terdapat kendala. Baik, untuk pain point yang pertama yaitu mengenai input memorandum SO. Di sini pain pointnya inputnya masih manual, sehingga ini cukup memakan waktu ketika input data. Kemudian pada verifikasi SLIC atau B-checking juga sama. Di sini inputnya masih manual ya, sehingga memakan waktu juga. Kemudian yang ketiga yaitu survei. Di sini pain pointnya surveinya tidak first in dan first out, sehingga memang ada data-data yang lupa tersurvei atau terlengkap-lengkap ya.
Kemudian harapannya dari 3 pain point tersebut, yaitu pada pain point yang pertama, harapannya adalah inputan memorandum SO ini bisa otomatis, sehingga untuk inputnya bisa lebih cepat ya, membaca dari lampiran KTP dan juga kartu keluarga, yang nantinya akan ada sistem yang bisa membaca isi lampiran KTP dan KK. Kemudian harapan yang kedua untuk pain point yang kedua, yaitu sama seperti pain point yang pertama, yaitu inputnya otomatis juga ya, membaca dari file hasil BI checking tadi, sehingga tidak lagi perlu mengetik dari awal ya, mengetik secara manual, karena hasil BI checking itu rata-rata banyak hasilnya, sehingga memakan banyak waktu. Kemudian harapan untuk pain point yang ketiga nih, survei, yaitu harapannya adalah survei bisa first in first out, sehingga tidak ada data yang terlalu lama terpending atau tidak tersurvei. Itu adalah pain point dan juga harapan untuk aplikasi pelayanan jasa PT BPR Kredit Mandiri Indonesia. Kemudian masuk ke dalam define dan juga solution idea-nya. Apa nih solusinya untuk permasalahan-permasalahan pain point tadi gitu. Untuk yang pertama ya, solution idea dari pain point yang pertama adalah define-nya adalah bagaimana sih agar inputan tersebut, input memorandum SO ini bisa otomatis. Yaitu solusi idenya adalah menambahkan fitur OCR agar bisa secara otomatis mengekspor data yang ada pada KTP dan juga kartu keluarga ke dalam form isian pada Sevin, sehingga tidak lagi harus mengetik secara manual. Contoh seperti nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan yang lain-lainnya itu akan terbaca oleh sistem OCR dan kemudian akan dimasukkan ke dalam form-form yang tersedia di dalam sistem Sevin. Kemudian define dan solution idea untuk permasalahan pain point yang kedua, yaitu verifikasi SLIC dan BI checking. Nah, ini sama nih sama yang pertama, bagaimana sih caranya supaya SLIC dan BI checking tersebut bisa otomatis terinput, yaitu dengan menambahkan fitur OCR, yang dimana fitur OCR ini nantinya akan membaca keseluruhan data BI checking atau data IDEP debitur dan kemudian akan diekspor ke dalam bentuk teks kepada form BI checking yang ada di dalam sistem Sevin, sehingga head marketing tidak lagi harus mengetik satu-satu karena lumayan banyak juga gitu. Kemudian untuk define dan solution idea untuk pain point yang ketiga, yaitu pain point survey. Define-nya adalah bagaimana sih agar survei ini bisa first in first out, sehingga tidak terlengkap-lengkap ya, atau ada data yang tidak tersurvei, yaitu memberikan assignment survei secara berurutan sesuai dengan tanggal masuknya data tersebut, sehingga tidak acak-acakan, sehingga ketika memang ada data yang lebih dahulu masuk, itu akan lebih diprioritaskan untuk disurvei, sehingga data yang baru masuk tidak bisa disurvei kecuali data yang sebelumnya terpending sudah tersurvei. Dan mungkin ini akan ditambahkan pada sistem yang nantinya akan di-lock data debitur tersebut sebelum data yang sebelumnya sudah tersurvei gitu, sehingga prosesnya bisa first in bisa first out gitu. Kemudian kita masuk ke fungsional dan non fungsional. Nah, untuk fungsional dan non fungsional ini mungkin hanya menambahkan yang tadi saja, yaitu fungsionalnya ada fitur OCR dengan scan tulisan pada foto dokumen debitur seperti KTP dan KK, sehingga nantinya ini akan diekspor ke dalam teks yang akan selanjutnya dimasukkan ke dalam form-form yang ada pada Sevin. Kemudian fungsional yang kedua sama seperti yang pertama, adanya fitur OCR dengan scan tulisan pada SLIC atau BI checking. Bedanya yang pertama itu baca dari KTP dan KK, yang kedua ini baca dari file SLIC atau BI checking, sehingga nantinya akan masuk diekspor ke dalam bentuk teks oleh sistem OCR dan akan diinput ke dalam form BI checking di Sevin. Kemudian fungsional yang ketiga yaitu mengenai pemberian assignment survei secara berurut sesuai dengan tanggal masuknya data, sehingga data yang tadinya acak-acakan, data yang tadinya di assign surveinya
diacak. Sekarang sistem surveinya akan diubah menjadi data yang lebih dulu masuk harus lebih dulu keluar atau lebih dulu disurvei. Kemudian di sini ada non fungsional, yaitu sistem bisnis atau sistem bisa diakses dari manapun, sehingga ini lebih efektif dan efisien. Semua bisa mengakses di luar kantor, sehingga memang proses tersebut bisa lebih cepat dan efisien ya, walaupun memang pada saat ini non fungsional ini sudah berjalan. Kemudian ada data harus terbaca sejelas-jelas. Nah, hal ini harus sangat-sangat di concern, karena memang data harus benar-benar terbaca, karena fitur OCR ini tidak akan bisa membaca data yang ngeblur, data yang tidak jelas, sehingga memaksimalkan hasil OCR itu tepat sesuai dengan data yang ada gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam dokumen-dokumen yang saya lampirkan pada presentasi ini, yaitu ada dokumen screenshot sistem Sevin ya. Di sini ada sistem Sevin dari SO atau sales officer, kemudian dari account officer, kemudian ada screenshot Sevin dari CAA atau credit authority approval, kemudian OL offering letter, kemudian juga ada screenshot dari dokumen memo SO yang tadi di input. Ini adalah screenshotannya. Ya, di sini screenshotan dokumennya isinya sih ada seperti nama sales officernya, pengajuannya berapa, nama debitur, dan data-data yang memang diperlukan kantor untuk proses pinjaman ya, data-data lengkap debitur lah. Kemudian di sini juga ada screenshot dokumen dari memorandum AO, dan di sini isinya mengenai data-data debitur dan juga hasil analisa dari AO-nya tersebut. Kemudian ada screenshot dari CAA atau Credit Authority Approval. Ini saya ambil CAA dari debitur saya pada saat itu, yaitu Ratna Medaniati. Dan di sini adalah hasil analisa dan juga notes dan juga ikhtisar dari analisa pimpinan cabang atau branch manager. Dan juga di sini ditampilkan juga siapa DSH-nya. DSH itu adalah yang memberikan CA ini, yang memberikan Credit Authority Approval terakhir. Ini berhubung di sini ada DSH-nya adalah area manager, kemudian di sini ada plafonnya dan juga tanggal keluarnya CAA. Kemudian ada screenshot dari dokumen OL atau offering letter. Nah, di sini biasanya isinya mengenai taksasi jaminan, mengenai pinjamannya berapa, dan perjanjian. Sedikit banyak perjanjian ada di dalam offering letter tersebut. Kemudian ada screenshot dokumen LPDK. Nah, LPDK ini yang dibutuhkan oleh debitur untuk dilengkapi sebelum proses akad pencairan. Dan biasanya di dalam LPDK ini diminta surat keterangan dari desa. Kemudian di sini ada proses bisnis usulan. Nah, proses bisnis usulan ini adalah berkembang dari hasil yang tadi pada pain point ya, sehingga dibuatkanlah yang namanya usulan program. Nah, di sini untuk proses bisnis pada input data debitur, yaitu ini pada memorandum SO yaitu sales officer. Ini usulannya adalah yang pertama, sales officer mendapatkan data. Kemudian sales officer membuka sistem Sevin. Lalu yang ketiga, SO mengunggah data debitur KTP dan kartu keluarga. Nah, ini yang tadinya sales officer itu langsung input data, kemudian lampirannya terakhir. Di dalam usulan ini sales officer mengunggah terlebih dahulu nih data debitur, KTP dan kartu keluarganya. Nah, ini diperlukan untuk dibaca oleh OCR pada step berikutnya, yaitu data terbaca oleh OCR. Nah, kemudian setelah data terbaca oleh OCR, data terinput otomatis pada form-form yang tersedia pada Sevin, dan kemudian data tersebut akan di-store kepada database debitur. Kemudian proses akan menuju ke proses BI checking oleh admin kredit. Kemudian ada program usulan selanjutnya, yaitu adalah proses bisnis pada pengecekan BI checking. Untuk proses usulan BI checking ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang dari sales officer tadi, cuman ini lebih panjang ya.
Untuk proses bisnis input hasil slick oleh head marketing itu prosesnya adalah yang pertama head marketing cek slick atau B checking debitur. Yang kedua, head marketing membuka sistem saving pada menu credit checking. Lalu yang ketiga, head marketing mengunduh data slick atau B checking debitur. Nah, ini diunduh nih dari saving, diambil dulu data slicknya yang masih berbentuk format .idep. Kemudian selanjutnya head marketing mengconvert data slick atau B checking dari format idep, dari format .idep ke format .pdf. Kemudian head marketing menggunakan lampiran slick yang berformat PDF tersebut pada saving, sehingga format yang sudah berubah menjadi PDF ini diupload oleh head marketing kepada saving, kepada sistem. Kemudian data slick tersebut terbaca nih oleh sistem OCR, oleh sistem OCR ini terbaca dan kemudian diekspor ke dalam bentuk teks, dan kemudian stepnya adalah data slick terinput otomatis pada form BI checking. Nah, kemudian setelah terinput ini maka semua akan dimasukkan ke dalam database calon debitur yang nantinya ini akan ngelink ke seluruh sistem saving sehingga bisa diakses oleh siapapun. Kemudian proses selanjutnya adalah menuju assign survey account officer. Lalu yang terakhir adalah menu usulan mengenai proses bisnis pada assign survey. Nah, di sini head marketing melakukan assign survey nih. Kemudian head marketing membuka saving dan cek data sesuai tanggal masuk data. Jadi dicek sama head marketing data yang terlebih dahulu masuk dan memang belum disurvey. Nah, di sini head marketing mengecek pada database calon debitur nih hasil BI checkingnya gimana. Nah, kemudian head marketing menyortir kembali data debitur yang lolos BI checking, sehingga yang disortir adalah BI checking yang lolos BI checkingnya saja. Kemudian head marketing mengassign survei sesuai tanggal masuknya data, sehingga ini lebih lebih terstruktur, lebih sesuai dengan alur, sehingga debitur itu tidak perlu menunggu lebih lama. Kemudian head marketing melakukan assign survei kepada account officer. Baru step selanjutnya adalah account officer melakukan survei. Begitu. Itu adalah 3 usulan program, 3 usulan proses bisnis di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia untuk lebih dimaksimalkan kembali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok Elon Musk. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.